Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya, semua sehat. Baik. Before we start our lesson today, let's pray together. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita hari ini akan mengulang ya anak-anak, mengulang pembelajaran tentang surah Al-Balad ayat 3 sampai 5. Jadi nanti kita sama-sama menghafal ulang surah Al-Balad. Jadi pembelajaran kita, judul materi kita pada hari ini adalah surah Al-Balad ayat 3 sampai 5. Oke. Adapun anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama itu mengulang hafalan surat Al-Balad ayat 3 sampai 5 dengan lancar, benar dan tartil. Selanjutnya kita membaca surah Al-Balad ayat 3 sampai 5 sesuai dengan kaidah tajwid. Tujuan pembelajaran selanjutnya mengetahui arti dari surah Al-Balad ayat 3 dan 5 sampai 5. Dan yang terakhir, mengaitkan makna ayat dengan kehidupan nyata, bahwa manusia hidup penuh perjuangan dan hanya Allah yang Maha Berkuasa. Oke, kita next. Oke, hari ini kita akan membahas satu persatu tentang surah Al-Balad dari ayat 3 sampai ke ayat 5. Di sini bisa kita lihat, anak-anak, ini ada ayat 3. Ayat 3 itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa walidin wa ma walad. Oke, di sini bisa kita lihat ada huruf wa, yang berikutnya wa juga, dan ada garis di sana. Itu berarti mad tabi'i alif. Maka dia akan dibaca panjang 2 harakat. Jadi kita bacanya wa, hanya cukup 2 ketukan. Wa. Selanjutnya lidiu, di situ din ketemu waw. Din ketemu waw itu adalah idgham bigunna. Jadi dia bacanya 2 harakat juga. Jadi dan ditahan ya, dan didengungkan terus ditahan. Contohin lagi, wa walidiu wa ma. Nah, ma ini juga sama ya. Ma juga matobi alif. Jadi wa walidiu wa ma walad. Nah, dan dalnya dipantulkan ya, dipantulkan atau qalqala. Wa walidiu wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Oke, kita ulangin ya selama 5 kali agar kita bisa benar-benar hafal ya, dan mengulangi hafal yang sebelumnya. Oke, wahid, itsnin, tsalasa. Wa walidin wa ma walad. Sekali lagi. Wa walidin wa ma walad. Lagi. Wa walidin wa ma walad. Sekali lagi. Wa walidin wa ma walad. Sekali lagi ya. Wa walidin wa ma walad. Oke. Ayat ini itu memiliki arti demi bapak dan anaknya. Ini adalah perkataan atau kalimat dari Allah. Bahwasanya Allah itu bersumpah demi bapak dan anaknya. Maksudnya apa? Maksudnya kita sebagai manusia ini adalah keturunan Nabi Adam. Nabi Adam dan keturunan-keturunannya itu bapak dan anak. Jadi Allah bersumpah di sini atas nama Nabi Adam ya dan keturunannya. Ada juga pendapat lain mengatakan bahwa bapak dan anak di sini adalah Ibrahim, Ismail dan keturunannya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan keturunannya. Oke, kita next. Ayat 4. Ayat 4 ini berbunyi laqad khalaqanal. Nah, laqad itu qalqala sugro. Jadi kita harus memantulkan sedikit ya. Sedikit. Laqad khalaqana.
Laqad khalaqna, lakonya juga sama ya. Lakonya itu qalqala sugro. Jadi kita pantulkan sedikit. Laqad khalaqna, nanya panjang. Jadi karena di sebelahnya itu bertemu lam mati, jadi dia nggak panjang lagi ya. Kalau kita bacanya laqad khalaqna, dia panjang. Kalau kita sambung dengan berikutnya nal insana, itu dia nggak panjang, pendek. Jadi bacanya gini, laqad khalaqanal insana. Nah, insana itu innya nun mati bertemu sa itu ikhfa, berarti dia disamarkan, didengungkan tapi disamarkan selama 2 harakat ya. Jadi bacanya laqad khalaqanal insana fi kabad. Nah, fi-nya itu juga panjang ya, 2 harakat, dan kabad, kabadnya itu qalqala kubra. Jadi ada d-nya ya, kabad. Oke, Bapak ulangin ya. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Oke. Sekarang kita sama-sama ya menghafalnya, membacanya dan sekaligus mengulangi hafalannya. Oke. Wahid, itsnin, tsalatsa. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Kita ulangi lagi. Wahid, itsnin, tsalatsa. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Sekali lagi. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Oke. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apa sih artinya? Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita manusia berada dalam susah payah ya. Jadi kita di dalam hidup ini itu harus berjuang ya, menghadapi segala rintangan. Ketika kita belajar itu juga mengalami susah payah ya. Ada ngerjain tugas, ada ngerjain PR, terus ada ulangan, ujian akhir semester ya, ujian pertama semester, ada ujian harian. Nah, itu semua susah payah ya, karena penuh perjuangan. Apakah orang yang sudah tidak sekolah lagi itu tidak bersusah payah lagi? Tidak. Mereka tetap bersusah payah juga, sama kayak kita ya. Misal kalau yang nggak sekolah lagi tuh dia kerja nanti. Nah, di kerja itu juga sama, dia akan mengalami yang namanya ya ujian ya, ujian ya, mengalami kesusahan. Nah, apakah Allah benci sama hambanya? Allah benci sama manusia sehingga diciptakan ya berada dalam susah payah? Tidak. Ya, jawabannya tidak. Karena kenapa? Karena Allah menciptakan kita dalam susah payah ini, berada dalam susah payah ini agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah ingin menguji kita ya, menguji kita melihat siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling taat kepada Allah, siapa yang sabar menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan. Jadi intinya di hidup ini kita pasti akan mengalami ujian-ujian, baik itu ujian senang maupun sedih ya, senang ataupun sulit, susah ataupun mudah. Itu semua dari Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan kita. Oke, selanjutnya ya ayat 5. Oh, ini ayat 5 ya, ini bukan ayat 3. Bapak tadi kayaknya belum ganti tadi ya. Oke, ayat 5 ya. Ayat 5 cara bacanya, ayahsabu allai yaqdir alaihi ahad. Oke, ayahsabu pendek semua ya. Allah. Nah, itu nun matinya tidak dianggap, langsung ke lam karena dia idgham bila gunnah. Nun mati bertemu la itu idgham bila gunnah, jadi langsung dimasukkan ke huruf la. Jadi dia Allah ya.
Ayahsabu allai. Nah, nun mati ketemu ya, itu idgham bi gunnah. Jadi dia dimasukkan ke ya dan ditahan dan didengungkan 2 harakat. Ayahsabu allai. Nah, bacanya gitu. Ayahsabu allai yaqa. Nah, di sini qalqala lagi. Ada pantulan sedikit ya, karena dia bukan kubra, dia sugra. Allai yaqdira. Allai yaqdiru alaihi ain ya, jangan alaihi tapi alaihi ahad. Nah, di sana ada qalqalah juga. Jadi ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Gitu ya bacanya. Oke, Bapak contohin 3 kali, nanti baru kita sama-sama ya. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Oke, baru kita sama-sama ya. Oke, wahid, itsnin, tsalatsa. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Lagi. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Sekali lagi. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Oke. Itu ya. Artinya, apakah dia mengira tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Nah, jadi Allah bertanya ya di ayat ini, apakah kita manusia, dia itu kita manusia, apakah manusia itu mengira tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Nah, Allah menunjukkan di sini di ayat ini bahwa kita ini ada ya, ada yang menguasai kita ya. Jadi kadang manusia itu tidak mengira dia tidak ada yang berkuasa atasnya, tidak ada yang mengawasinya, tidak ada yang menciptakannya kan. Banyak orang-orang yang seperti itu. Nah, di sini Allah menekankan apakah bertanya sama orang-orang yang berpikir seperti itu, apakah dia mengira tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Kita sebagai muslim kita harus meyakini ya, mengimani bahwa kita ini ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan kepada kita, baik rezeki, kematian ya, dan lain sebagainya, itu semua adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita tidak boleh mengira kalau kita ini tidak ada yang menciptakan, kita ini tidak ada yang berkuasa atas kita sendiri yang berkuasa atas diri kita. Nah, itu enggak ya. Anak-anak, semuanya itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya. Termasuk apalagi kita ya sebagai manusia. Oke. Oke, selanjutnya ya, kesimpulan kita pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Ayat ini mengingatkan kita bahwa manusia itu hidup penuh dengan perjuangan. Ya, yang kedua, kita jangan sombong karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, karena semua itu kekuasaan Allah semua ya, segalanya hanya titipan. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang ada tugas dari Bapak. Tugasnya adalah yang pertama hafalan surah Al-Balad ya. Bukan hafalan tapi mengulang, murajaah ya. Hafalannya ayat 3 sampai ayat 5 tadi ya, ayat 3 sampai 5. Nanti hafalannya itu di VN WA ya, di VN. Terus boleh dikirim ke WA ya. Dikirim ke WA kelas boleh ya. Di VN. Kemudian tadi ini ya, mana tadi ya? Oke, nah ini ayatnya ini ya, wawalidi wa mawalat ini itu ayatnya ditulis ya. Ayat 3, ayat 4 dan ayat 5-nya ditulis. Itu aja ya jadi tugasnya. Yang pertama tadi VN ya. Yang kedua itu menulisnya. Oke, menulis ayatnya ya. Ayatnya aja ya. Artinya nggak apa-apa, nggak usah ya. Ayatnya aja, wa walidi wa mawalat, terus laqad khalaqnal insana fi kabad, sama ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Itu aja tugasnya. Menulis dan VN ya, surat Al-Balad ayat 3 sampai 5. Oke. Baiklah ya. Bapak tutup
tutup ya pertemuan kita ya, pembelajaran kita. Silakan dibuat tugasnya ya. Pak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.